Dan tema kita hari ini judulnya kumpulan besar orang banyak memakai jubah putih. Ya, kita baca ini diambil dari Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Wahyu 7 ayat 9 sampai 17 kita baca. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tata dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara, 144.000 yang kita belajar dari 2 sesi, ya, menunjuk kepada orang-orang yang telah dipilih secara khusus oleh Tuhan, dan mereka adalah milik Tuhan secara langsung, dan mereka diberikan misi dan tugas. Saya masih ingat sesi 2 minggu lalu? Ya, saya percaya wajah-wajahnya, saya percaya saja saudara masih ingat. Ya, dengan iman saya percaya saudara masih ingat. Ya, dan saudara, misi tugas yang diberikan kepada 144.000 adalah apa? Untuk menyampaikan firman rahasia di hari akhir. Dan mereka muncul di Wahyu pasal 7, mereka ini 144.000 ini, mereka munculnya di Wahyu pasal 7 dan di Wahyu pasal 14. Jadi meski kemunculannya 144.000 ini sama, 144.000 di Wahyu 7 dan 14, akan tetapi kemunculan mereka secara waktu itu berbeda. Apa bedanya? Bedanya adalah yang muncul di Wahyu pasal 7, mereka munculnya sebelum dimulai penghakiman atau kesusahan besar itu terjadi. Sedangkan mereka yang muncul di 144.000 yang muncul di Wahyu pasal 14, mereka adalah muncul setelah apa? Setelah penghakiman Tuhan selesai. Jadi mereka adalah orang-orang yang telah keluar dari kesengsaraan yang besar, dan mereka adalah orang-orang yang menang. Dari mana kita bisa tahu mereka adalah orang-orang yang telah menang? Karena mereka berdiri bersama dengan anak domba Allah. Mereka berdiri di puncak Bukit Sion bersama dengan anak domba. Dan untuk lebih jelas, saudara bisa dengarkan tema di 144.000 di bagian 1 dan kedua. Dan hari ini kalau kita lihat di Wahyu 7 ayat 9 yang tadi kita baca dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya yang memakai jubah putih. Sesuai tema kita. Dan perhatikan ungkapan kemudian daripada itu, saudara bisa lihat, betul? Di depan, di awal ayatnya. Kemudian daripada itu, kita sudah belajar bahwa setiap di Wahyu pasal 7 ini, ketika ada kata kemudian daripada itu, kata kemudian daripada itu, ini pertama kali kita bisa lihat di ayat yang keberapa? Ayat yang, masih ingat? Ayat pertama. Di ayat pertama, ya di tema yang 144.000 yang sudah kita jelaskan di 2 minggu berturut-turut, ya. Kata kemudian daripada itu memiliki, ungkapan ini memiliki sebuah arti yang bahwa ini ada sebuah permulaan yang baru. Ini adalah hal yang baru. Jadi Wahyu pasal 7 ayat 1 itu sedang bicara tentang kemudian daripada itu, artinya ada sebuah perubahan waktu dan situasi yang tidak ada hubungannya dengan Wahyu pasal 6 sebelumnya, yang bicara tentang 6 meterai yang sudah dibuka dengan berikut bencana atau petaka yang dibawa olehnya. Jadi ketika Wahyu pasal 7 ayat 1 mengatakan kemudian daripada itu, dan kemudian dia menjelaskan 144.000 yang ada di bumi, itu tidak ada hubungan sama Wahyu pasal 6. Oke, saudara masih bisa ikuti saya? Ini pelajaran 2 minggu lalu berturut-turut. Saudara. Oke, saudara bisa ikuti saya? Jadi sekali lagi Wahyu 7 ayat 1 ada hubungan sama Wahyu 6. Ada atau tidak hubungannya? Nggak ada, oke ya. Jadi ketika Wahyu 7 ayat 9 mulai dari kata kemudian daripada itu, berarti dia ada hubungan nggak sama yang di atasnya cerita tentang 144.000?
Ada atau tidak hubungannya? Jadi saya akan katakan bahwa ketika ada kata ungkapan kemudian daripada itu, artinya itu sebuah permulaan yang baru. Jadi ada atau tidak hubungan dengan Wahyu pasal 7 ayat 1 yang jelasin tentang 144.000? Yang bilang ada, angkat tangan. Mana? Yang tinggi? Angkat tangan. Anak kecil angkat tangan juga bagus. Angkat tangan. Yang bilang tidak ada, angkat tangan. Ya udah, yang bilang nggak ada, tolong jelasin bilang sama yang bilang ada ya, nanti selesai ibadah. Ya, jadi saudara, ketika ada ungkapan kemudian daripada itu artinya itu ada sebuah permulaan baru, dan yang kedua itu artinya bahwa secara waktu dan suasana telah berganti secara total, ya, dengan suasana dan waktu yang baru. Maka ungkapan di Wahyu 7 ayat 9 tentang kemudian daripada itu, ini memberitahukan apa sama kita, bahwa kemunculan dari kumpulan besar orang yang memakai jubah putih, ini tidak ada hubungan sama sekali secara waktu, suasana, dan peristiwa dengan mereka ada di mereka 144.000 yang ada di Wahyu pasal 1, yang menerima meterai sebelum penghakiman dan kesusahan besar dilepaskan, dinyatakan. Jadi kita akan mempelajari sekarang tentang kumpulan besar orang banyak memakai jubah putih ini. Di Alkitab dikatakan mereka munculnya keluarnya dari mana? Dari bumi. Maka peristiwa ini kita bisa tahu bahwa ini peristiwa yang sedang terjadi di bumi, bukan di surga. Jadi dari bumi keluar kumpulan besar orang banyak yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya, dikatakan demikian. Dan ciri-ciri mereka kita bisa lihat di Wahyu 7 ayat 9-10, nanti saudara baca sendiri. Ya, ciri-ciri mereka yang pertama adalah mereka memakai jubah putih. Oke. Dan ciri-ciri kedua mereka memegang daun palem di tangan mereka, dan yang ketiga ciri-cirinya mereka menaikkan pujian bagi Allah. Jadi sekarang kita akan gali lebih dalam satu persatu ciri-ciri ini. Yang pertama, memakai jubah putih. Jadi di Alkitab siapa saja orang-orang yang memakai jubah putih? Saya tahu siapa saja? Saya mau jawab. Ada siapa saja yang di Alkitab pakai jubah putih? Ada mau jawab? Ya sudah langsung aja supaya menghemat durasi waktu. Yang pertama adalah imam. Para imam di Alkitab mereka memakai jubah putih. Ya, dan ini sesuai dengan Imamat 16 ayat 4 saya baca, ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan itu harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berikan serban lenan. Itu adalah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Jadi imam-imam mereka harus memakai kain lenan halus yang putih, dan ini bicara imam-imam yang melayani di bait suci, ini pakaian mereka. Dan setelah mereka mandi, mereka harus pakai pakaian ini. Jadi mereka harus pakai pakaian dari kain lenan putih yang bersih, celananya juga sama, ya, putih bersih, dan memakai ikat pinggang juga yang putih bersih, dan kemudian harus berlilitkan serban, ya, seperti topi, ya, serban. Ya, ini adalah pakaian kudus yang mereka pakai. Jadi kalau saudara bayangkan imam-imam ini setelah mereka mandi, mereka pakai dari kepala, baju, ikat pinggang, sampai celana semua putih bersih ke bawah. Saya bisa lihat ini adalah orang kalau lagi jalan dari ujung kepala sampai ujung kakinya putih bersih semua. Ini artinya buat kita apa? Waktu kita datang ke rumah Tuhan, kita harus datang membawa kekudusan. Dengan cara apa? Mencuci hidup kita dengan darah Yesus, dan kemudian kita memakai pakaian lenan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi artinya seluruh hidup kita harus ditutupi oleh kekudusan Allah, bukan ditutupi oleh pencitraan duniawi. Ya, sama maksud saya. Jadi kita harus menutupi diri kita dengan kekudusan Allah, bukan menutupi diri kita dengan pencitraan yang bersifat duniawi. Yang kedua, siapa lagi yang memakai pakaian putih bersih ini? Ini adalah Yesus. Yesus memakai pakaian putih, terutama saat dia menerima tubuh ubah. Mari kita lihat di Lukas 9:29. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaian menjadi putih berkilauan. Sedang ia berdoa, berubahlah rupa mukanya dan pakaiannya pun menjadi putih bersinar. Jadi saudara, ketika Yesus memakai tubuh kemuliaannya, tubuh ubahnya, ya, baju atau pakaiannya dikatakan Alkitab menjadi putih bersih, putih bersinar. Tetapi sebenarnya saudara, peristiwa ini sebenarnya bukan baju Yesus yang putih, tetapi karena kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam dirinya memancar keluar, sehingga itu menembus ke pakaian dia. Jadi meski pakaiannya warnanya lain, bukan putih, tapi karena sinar itu begitu terang, itu menembus dari bajunya, sehingga
tampaknya seperti orang yang memakai baju putih. Tapi ini adalah putih yang karena sinar yang begitu terang, sehingga tampaknya seperti putih bersih. Putih bersinar. Jadi saudara, ini adalah pakaian yang dipakai oleh Adam sebelum dia jatuh dalam dosa. Jadi waktu di Taman Eden, Adam dia memakai pakaian ini. Jadi kemuliaan Tuhan menutupi dia, sehingga dia tidak merasa malu meski dia telanjang dan kelihatan kemaluannya. Jadi semoga kita semua bisa sampai ke posisi Yesus, ke tingkatan Yesus di mana kita dipenuhi oleh sinar kemuliaan Tuhan yang begitu terang, sehingga kemuliaan Tuhan yang begitu terang ini menutupi kemaluan kita dengan sempurna. Amin. Soalnya jangan bayangin aneh-aneh ya kalau saya ngomong kemaluan. Ntar selalu bayangin Alvita lagi. Ya, wah itu kalau saudara lagi bayangin Alvita, saudara udah salah ngerti ya. Kemaluan ini bicara dosa, menutupi dosa, aib dan dosa. Aib, malu karena dosa. Saudara kalau ketahuan dosa malu gak? Malu ya. Habis malu apa? Marah-marah kan? Ya, marah gak seneng karena ketahuan jeleknya. Habis malu marah karena marah itu tanda saudara gak bisa terima. Padahal kalau ketahuan dosanya saudara menangis hancur hati itu artinya pertobatan. Tapi kalau malu dan marah itu tanda ekspresi belum punya hati yang siap untuk disingkapkan auratnya. Ya, jadi itu malu. Kemaluan itu bicara aib dan dosa. Dan yang ketiga, malaikat. Malaikat adalah makhluk surgawi. Mereka pakai pakaian putih. Kisah Rasul 1 ayat 10 katakan, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, yaitu Yesus maksudnya, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian apa? Putih dekat mereka. Jadi malaikat tidak selalu digambarkan dengan makhluk yang bersayap. Ya. Di sini kita bisa lihat dalam bahasa aslinya, mau itu dalam bahasa Ibrani atau Yunani, kata yang dipakai di sini adalah disebut sebagai utusannya Tuhan. Jadi mereka adalah orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan dan menggenapi firman itu dalam hidup mereka, maka mereka adalah malaikat. Jadi saudara, malaikat ini adalah makhluk surgawi yang memakai pakaian putih. Jadi, jika saudara nanti pulang nanti ke dunia, ya, ini rumah Bapa, ya, gereja adalah gambaran rumah Bapa, miniatur rumah Bapa. Kalau saudara pulang ke dunia nanti, terus kemudian saudara membawa kabar baik ini, memberitakan kabar baik ini, kabar firman yang murni ini kepada orang-orang, dan kemudian saudara menghidupi firman ini dan berusaha untuk menggenapi firman ini, maka saudara adalah malaikat-malaikat yang sedang memakai pakaian putih. Ya, amin satu doang. Saudara tidak yakin saudara malaikat? Amin? Ya, amin. Referensi lain saudara bisa baca di Wahyu 15 ayat 6. Ya. Yang keempat adalah 24 tua-tua yang mengelilingi tahta Tuhan. Mereka juga pakai pakaian putih. Wahyu 4 ayat 4 dikatakan bahwa dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Yang kelima adalah orang kudus di akhir zaman. Jadi gambaran apa sebenarnya pakaian jubah putih ini? Ini adalah gambaran perbuatan benar dari orang-orang kudus. Dan ini sesuai dengan ayat kita baca. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lena halus dan yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lena halus itu adalah apa, saudara? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi pakaian jubah putih ini adalah gambaran perbuatan kebenaran yang dilakukan, dikerjakan oleh orang-orang kudus Tuhan di hari akhir. Saudara, saya mau ceritakan satu kisah, saudara, tentang pakaian putih ini. Jadi ini saya mau ceritakan satu kisah orang yang belajar di kita. Ya, sebelumnya dia adalah seorang yang sudah belajar firman yang murni ini dengan saya selama 1 tahun. Dan suatu saat waktu dia lagi sedang tidur, dia bermimpi. Waktu Yesus datang kedua kali menjemput semua orang, dia bilang waktu dia mau diangkat, ternyata dia pakai bajunya bukan baju pakaian putih bersih ini. Dia pakai bajunya, pakaiannya yang dipakai adalah pakaian baju tidur. Baju tidur. Waktu saya dengar mimpi ini saya mulai menafsirkan. Baju tidur itu adalah gambaran iman yang sedang tertidur. Jadi artinya, waktu dia ketemu dipanggil Tuhan, kondisi dia pakai baju yang tidak pas sama yang harus dipakai. Artinya dia pasti tidak dibawa ke surga. Karena dia memakai baju yang tidak sesuai, yaitu baju tidur. Yang menggambarkan orang-orang yang sedang imannya tertidur.
Dan dia sendiri punya dua kondisi yang menurut saya, dengan tahu dia bermimpi ini, harapan saya sebagai gurunya, harapan saya sebagai mengajar, saya berharap bahwa lewat kondisi ini, dia akan semakin sungguh-sungguh terpacu belajar firman ini dengan sungguh-sungguh. Ditambah dia punya satu kondisi yang menurut saya akan bisa membuat dia lebih sungguh-sungguh lagi belajar Alkitab, adalah karena dokter sudah memvonis dia bahwa dia tidak akan hidup lama dengan penyakitnya. Jadi harapan saya adalah dengan dia dapat mimpi ini, dan dengan vonis dokter, ini akan cocok membuat dia mengejar firman ini, firman yang murni. Nah, masalahnya selama dia belajar, dia selalu membanding-bandingkan firman yang saya ajarkan dengan gereja lama dia. Dan akhirnya COVID datang tahun 2020, dan akhirnya kita buka Bible study-nya bukan lagi di onsite tapi di Zoom. Dan sejak itu dia tidak hadir. Sayang sekali. Dan saya dengar kabar bahwa dia sembuh dari sakitnya. Dokter sebut bahwa kansernya tiba-tiba bersih. Jadi ternyata dapat jawaban sembuh itu bukan sesuatu yang bagus menurut saya. Betul gak sih saudara? Karena sembuh, dia merasa dia bisa, ya udah nggak usah lagi kan menyiapkan diri untuk pergi ke surga. Jadi kadang-kadang saudara, jawaban doa, kadang-kadang sesuatu yang baik yang terjadi dalam hidup kita belum tentu berakhirnya akan jadi baik. Saudara, maksud saya? Kadang-kadang itu mendatangkan kecelakaan. Kadang-kadang kesembuhan, jawaban doa, keinginan harapan itu Tuhan jawab. Atau mungkin setan jawab, kan setan juga bisa jawab. Ya kan? Ya, setan bisa jawab doa saudara. Supaya saudara semakin tidak bisa lihat Tuhan. Ya, betul gak? Saudara bisa dipakai karunia-karunia begitu luar biasa, dan saudara akhirnya begitu kagum sama karunia, akhirnya gak cari firman. Bisa? Bisa. Akhirnya kalau di dalam karunia pun saudara akhirnya tidak bisa lihat Tuhan. Tidak bisa lihat tadi, aku adalah aku. Pada seluruh hidup kita tujuan hanya buat mencari aku adalah aku. Jadi saudara bersyukur kalau saudara sedang divonis dokter hampir mati sekarang. Supaya saudara bisa menyiapkan diri tentunya. Ya, kalau saudara harus mengalami itu. Tapi coba lihat, orang ini dia divonis mau mati akhir hidup, dia malah tinggalin Tuhan. Sedih sekali. Sedih sekali. Lebih baik dia mati aja, paling nggak ke surga, daripada dia hidup akhirnya ninggalin Tuhan. Saudara, maksud saya? Saya nggak tahu seberapa saudara memahami apa yang sedang saya bicarakan di sini. Jadi di dalam hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita, belum tentu itu bisa jadi baik, berakhir sesuatu yang baik, memberikan iman yang baik buat kita. Tapi di dalam situasi yang tidak baik, belum tentu itu sesuatu yang tidak baik. Jangan-jangan di dalam tidak baik itu justru memberikan iman yang baik kepada kita. Saya bisa mengikuti saya, maksud saya? Oke, bagus. Jadi semoga kita tidak seperti orang ini yang ketika Tuhan panggil pakai kostum yang salah. Bukan pakai kostum pakaian putih bersih, tapi malah pakai baju tidur. Wahyu 19 ayat 8. Dikatakan bahwa tadi lena halus itu ada perbuatan yang benar ya orang kudus. Jadi Yesus perintahkan untuk kita semua untuk membeli pakaian putih ini. Jadi jika hari ini kita masih jalan-jalan telanjang sana sini, ya, tujuannya adalah pakaian putih ini adalah buat menutupi kemaluan kita, itu dosa kita. Wahyu 3:18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi di sini Yesus sedang bicara kepada 7 gereja di akhir zaman. Bahwa artinya hari ini Yesus sedang bicara kepada setiap kita hari ini, gereja-gereja di hari ini. Semua, bukan hanya NJM. Seluruh gereja di seluruh dunia. Yesus berkata bahwa kita harus memastikan diri kita tidak jalan ke sana ke sini dengan kondisi kita telanjang. Jadi artinya kita sedang menjalani hidup yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tetapi masalahnya bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sedang jalan sana sini dengan begitu percaya diri, padahal kita sendiri sedang telanjang, kalau kita sendiri hari ini yang kita pegang hanya Alkitab Perjanjian Baru, dan itu juga Alkitab yang dicomot sana sini. Bagaimana kita bisa tahu kita sedang telanjang? Jadi siapa mereka yang memakai jubah putih ini? Di Wahyu pasal 7 ayat 9 dan 13 dikasih tahu. Diberitahukan bahwa tua-tua itu memberitahukan kepada Yohanes
bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang telah keluar dari kesusahan yang besar, kesengsaraan yang besar, dan telah mencuci pakaian mereka dengan bersih, menjadi putih di dalam darah anak domba. Dan kalau kita lihat di Wahyu 19:14 dikatakan bahwa, kita baca sama-sama, dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Perhatikan, apa ciri-ciri mereka yang mengikuti Yesus? Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Jadi dikatakan semua pasukan surga yang mengikuti Yesus, kemanapun Yesusnya pergi, mereka menunggang kuda putih dan mereka memakai pakaian seperti apa? Pakaian lenan halus yang putih bersih. Maka kita bisa simpulkan bahwa jika kita tidak memakai pakaian lenan putih bersih, itu adalah gambaran perbuatan yang baik dan benar, maka sudah dipastikan saudara tidak akan bisa mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Saya mengikuti maksud saya? Betul? Jadi, kalau mau ikut Yesus, saudara harus pastikan saudara sedang pakai pakaian jubah putih ini. Dan mereka ini yang tidak memakai pakaian putih bersih ini adalah mereka sedang menjalani kehidupan iman yang suka-suka sendiri. Rasa-rasa diri sendiri sudah bagus. Rasa-rasa diri sendiri sudah mengasihi Tuhan. Pakai ukuran sendiri, mengukur kerohanian diri, ya, dengan rasa-rasa sendiri. Bukan diukur pakai Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru. Maka dipastikan mereka ini sedang tidak memakai pakaian jubah putih bersih. Jadi waktu Yesus perintahkan dia ke kanan, enggak, dia mau ke kiri. Yesus perintahkan dia maju, enggak, dia duduk aja di tempat sambil istirahat santai-santai. Yesus perintahkan dia berhenti, enggak, dia jalan maju sendirian. Tetapi saudara, bagi kita yang memakai pakaian putih bersih, kalau Yesus suruh ke kanan, kita akan ke kanan. Sekalipun seluruh dunia sedang pergi ke kiri. Yesus suruh kita maju, maka kita maju. Sekalipun seluruh dunia sedang berhenti. Itulah yang membedakan kita sebagai orang yang punya Tuhannya, yang Tuhan aku adalah aku. Tuhan yang manusia yang selalu bisa lihat Tuhan dalam semua hal, semua keadaan. Bahkan di saat-saat yang tidak ideal. Tapi di dalam ketidakidealan itu, ternyata ada hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang indah yang Tuhan percayakan buat kita nikmati. Hari ini orang Kristen, menurut saya, dan itu harusnya benar, banyak orang Kristen hari ini menurut saya nggak tahan, susah. Bisnis sepi, udah mulai nggak tahan. Di dapur mulai nggak ada duit buat beli belanjaan dapur, mulai nggak tahan. Betul. Ya. Sakit dikit udah nggak tahan. Jadi kalau saya bilang orang-orang yang imannya manja, nggak boleh susah dikit. Dan orang-orang yang imannya manja ini telah ditumbuh kembangkan oleh pendeta-pendeta yang mengajarkan kemanjaan terhadap iman. Yang ngajarin tentang ikut Yesus sembuh, ikut Yesus kaya, ikut Yesus nggak akan pernah susah, ikut Yesus banyak mujizat. Ya. Akhirnya orang Kristen datang ke gereja seperti ke Gunung Kawi. Ya. Kalau jadi Kristen ikut Yesus supaya saudara bisa dijawab doanya, jangan jadi Kristen, ke Gunung Kawi aja. Karena di Gunung Kawi banyak jawaban. Betul. Tapi yang membedakan saudara orang yang sudah memakai jubah putih adalah saudara orang-orang yang bisa keluar, ingat loh, dari kesusahan yang besar. Jadi kalau kesusahan yang sekarang aja saudara nggak tahan, bisnis sepi aja saudara nggak tahan, ya, istri atau suami yang kejam aja saudara nggak tahan, nanti kesengsaraan besar lebih susah dari itu. Jadi menurut saya banyak orang Kristen di hari itu akan murtad dan ninggalin Tuhan. Karena susah di hari itu akan lebih susah dari yang saudara rasa susah hari ini. Dan firman kita hari ini menyiapkan saudara bisa bertahan dan menang di dalam kesusahan itu. Jadi pertanyaan gini, apakah kita hari ini masih punya pakaian putih ini? Apakah pakaian putih kita sedang kena noda-noda, cipratan-cipratan dosa dunia? Apakah warnanya masih putih bersinar?
Atau mungkin warnanya sudah agak butek. Berwarna krem kecoklat-coklatan. Atau sudah berubah jadi hitam warnanya. Atau jangan-jangan saya mesti tanya diri saudara, apakah pakaian itu masih utuh bentuknya? Masih utuh? Pakaian saudara masih utuh? Atau mungkin sudah robek, ya, terobek-robek, compang-camping karena diperkosa oleh saudara jamba yang ini aneh-aneh. Ya, robek-robek ya, bajunya robek-robek. Atau sudah telanjang, sudah diambil. Ya, robek-robek atau dilucuti, ditelanjangi sama siapa? Sama pelacur itu yang bernama Babel Besar. Yang adalah gambaran dunia yang menawarkan saudara kesenangan, kenikmatan sehingga saudara rela mencopot pakaian itu untuk menikmati kesenangan dan kenikmatan. Tetapi saudara gini, kalau saudara menemukan pakaian saudara sudah kotor atau sudah copot, sudah hilang, sudah telanjang, saudara jangan bersedih, ya. Untuk saudara bisa menemukan kembali pakaian saudara, saudara harus terus saudara mencuci pakaian saudara dengan darah Yesus. Sehingga pakaian saudara bisa putih bersih lagi. Sehingga saudara, kita percaya asal saudara punya keinginan mau terus bisa memakai pakaian ini, Tuhan akan kasih kemampuan buat saudara bisa memiliki kembali pakaian putih bersih ini. Amin. Karena kita bisa bukan karena kita yang bisa, tapi itu sepenuhnya Tuhan. Makanya setiap kali kita udah bagus di dalam Tuhan, mungkin kalau kita yang waras imannya, kita bukannya bangga, tapi malah nangis haru. Karena kita tahu kita harusnya bisa. Jadi akhirnya iman pun, ketika bagus pun, yang ada di dalam haru dan pertobatan dan menangis. Karena kemampuan yang kita tahu bukan kita. Jadi saudara yang jatuh dalam dosa, ayo bangkit lagi. Tinggalkan dosa, supaya bisa saudara memakai kembali pakaian ini. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9 katakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, jadi mesti ngaku. Jadi orang Kristen yang merasa dirinya udah bagus, ayat ini berlaku gak buat dia? Hah? Saudara masih ngikutin saya gak sih? Udah keder kebanyakan ayat mungkin gitu. Ya, jadi orang Kristen di sini karena jika kita mengaku dosa kita. Jadi orang Kristen yang merasa dirinya rohani, udah banyak bawa jiwa, udah pelayanannya udah begitu banyak, jam terbang pelayanan udah tinggi dan merasa dirinya bagus, apakah ayat ini berlaku buat dia? Ya, maka kita baca, maka bagi yang mau ngaku dosa aja, hanya mereka mau ngaku dosanya. Yang bisa lihat dosa di dalam dirinya, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara, bagi kita yang menjaga pakaian kita tetap bersih, bagi kita yang hari ini melakukan itu, maka kita akan bisa jadi orang yang menang sampai akhir, dan kita akan terima hadiahnya adalah nama kita tidak akan dihapus dari kitab kehidupan, sesuai dengan Wahyu 3 ayat 5, saudara bisa baca sendiri. Jadi orang yang telah menerima pakaian putih, yang telah memakai pakaian ini, nama mereka tidak dihapus dari kitab kehidupan, maka bagi kita hari ini, kita perlu memakai pakaian putih ini. Semoga nama kita jangan jadi orang yang namanya dihapus dari kitab kehidupan. Pengkhotbah 9:8 katakan, biarlah selalu putih pakaianmu. Perhatikan. Dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Biarlah pakaian-pakaianmu putih sepanjang waktu. Sepanjang waktu, bukan sekali-sekali. Tapi sepanjang waktu, setiap waktu. Dan janganlah kepalamu kekurangan minyak, hendaklah selalu pakaianmu putih dan pada kepalamu jangan kurang minyak. Betul? Yang kedua, dikatakan di tangan mereka memegang daun palem. Kumpulan besar orang banyak yang memakai jubah putih ini, di tangan mereka memegang daun palem. Di dalam Alkitab, daun palem adalah menggambarkan kemenangan. Jadi ini adalah gambaran sukacita, kebahagiaan karena telah memperoleh kemenangan. Referensinya di Imamat 23 ayat 40, saudara bisa baca sendiri nanti. Yohanes 12:13 kita baca, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia, maksud Yesus, sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Jadi artinya, mereka ini adalah orang-orang yang telah menang, mengalahkan kesusahan besar, kesengsaraan besar, penghakiman Tuhan, dan mereka menang tanpa iman yang murtad.
Sehingga mereka merayakan kemenangan mereka dengan melambai-lambaikan daun palem di tangan mereka. Jadi saudara, jika bicara tentang menang, maka artinya ada yang harus dikalahkan. Betul nggak? Ya, harus ada yang kalau kita mau menang, artinya kita harus memang mengalahkan sesuatu. Harus ada yang kita kalahkan. Menurut saudara, siapa yang harus kita kalahkan? Manusia? Sesama kita harus kita kalahkan? Ya. Ada dua hal yang harus kita kalahkan. Yang pertama adalah dosa. Itu bicara hal-hal yang di dalam diri kita. Dan yang kedua adalah dunia. Itu bicara kenikmatan, daya tarik, kesenangan. Itu harus dikalahkan. Jadi hari ini pertanyaan adalah, kalau saudara sedang memakai jubah putih, maka artinya saudara sedang berperang melawan dosa di dalam diri saudara dan sedang mengalahkan dunia yang di luar saudara. Jadi pertanyaan, saudara sedang berperang melawan dosa dan dunia, atau saudara sedang bersahabat karib dengan mereka? Gimana? NJM? Sedang perang atau sedang temenan? Wes, Tuhan lihat, nanti Tuhan cek lagi Tuhan itu ngomongan. Dunia dan dosa, mereka punya banyak cara untuk menarik kita menjauh dari Allah. Mereka akan menawarkan kenyamanan demi kenyamanan, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga membuat saudara tersedot oleh pusaran dosa. Kadang dosa dan dunia mencoba menghalangi kita untuk mengerti firman Tuhan, sehingga ada orang-orang yang udah belajar firman, gak ngerti-ngerti, gak bisa lihat loh. Dan saya berduka cita buat orang-orang itu. Ya gak bisa lihat firman. Kenapa? Karena dosa dan keinginan dunia menghalangi mata dia untuk melihat hal-hal rohania. Sehingga ketika dia belajar firman, dia coba tafsirkan dan dia mau mengerti secara lahiriah. Sehingga orang-orang ini setiap kali belajar firman, mereka akan terus mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Mempertanyakan tentang kedaulatan maupun kemutlakan daripada firman Tuhan. Mereka mencoba menggeser firman yang absolut mutlak menjadi firman yang relatif. Kalau saya katakan membawa kita harus menjalani hidup yang menjauhi kenyamanan, kenikmatan, bukan berarti saya ngomong gini, saya nggak senang lihat saudara senang. Halo saudara. Ya, bukan berarti saya ngomong gini, saya nggak senang saudara senang ya. Saudara bahagia. Bukan. Tapi apa yang saya mau sampaikan, perhatikan baik-baik bahwa ketika kita menjalani kehidupan iman yang berfokus mengejar kenikmatan dan kesenangan, maka resiko yang besar bisa terjadi adalah kemungkinan kita akan jadi orang yang bisa dikalahkan oleh dosa dan dunia. Itu akan jadi masalah. Selama saudara mau menikmati hidup ini atau senang, ya baik aja, dalam batas yang wajar. Tetapi kalau iman atau Alkitab diterjemahkan untuk mengerti atau untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat kesenangan, kenikmatan, saya khawatir kita tidak menemukan arti pengenalan yang benar tentang Tuhan. Jadi pada akhirnya kita harus mengalahkan dosa dan dunia di dalam diri kita masing-masing. Ya, kita udah belajar di tema Daud dan Goliat. Ada Goliat yang harus kita kalahkan di akhir zaman. Dan Goliat di akhir zaman itu bicara siapa? Diri kita sendiri. Nanti dengerin ya YouTube-nya. Jadi ini adalah peperangan rohani yang harus kita lakukan, yaitu berperang melawan diri sendiri. Goliat di dalam hidup kita sendiri. Yaitu kedagingan, keinginan daging, keangkuhan hidup, maupun keinginan mata. Saudara, waktu saya muda, waktu saya masih kecil, dulu teman saya ada satu orang, waktu saya SMA ya, teman saya ada satu orang yang katanya dia main ilmu gelap ya, dia bisa manggil setan. Jadi teman saya bilang sama kita waktu itu, dia bilang, saya bisa panggil setan gitu ya, kita semua percaya. Terus kemudian teman-teman penasaran, kita mulai setan dong, kata teman-teman yang lain. Penasaran kan, kita mulai setan dong. Terus teman saya bilang, lu mau lihat setan katanya, kamu mau lihat setan? No, ambil cermin, lihat tuh cermin, itu setannya. Ya, karena saudara, ya memang walaupun dia nggak rohani, ternyata ya ada nilai-nilai yang bagus juga. Sebenarnya setan yang paling serem gini loh saudara. Setan yang di luar bisa nyerang saudara. Tadi pagi saya baru diserang setan. Selalu setiap kali ada aja saudara, ada aja urusan NJM ini. Ya, ada aja. Udah saya mau jalan, tiba-tiba file yang saya taruh di cloud, saya mau tarik masuk ke tablet saya, nggak bisa ketarik-tarik. Aneh, biasanya dari internet tarik langsung masuk kok.
Ini ditarik berkali-kali nggak mau masuk gitu loh. Akhirnya saya harus masuk lagi ke dalam rumah, ambil USB kopi, masukin ke sini. Jadi saudara selalu ada aja gangguan, aneh-aneh. Ya, saya udah biasa, dari zaman dulu saya melayani, waktu saya mau atar call, tiba-tiba mati lampu semua. Itu aneh sekali. Mati lampu semua, jadi yang berfungsi cuma drum. Ya dong, semua mati. Aneh sekali. Tiba-tiba mau atar call, mic saya sendiri dong yang mati. Mic orang lain nggak mati. Itu saya udah bosan lihat itu ya. Jadi saya bisa tahu bahwa ya setan bisa nyerang saudara. Kalau saudara tidak bertobat buka celah, setan bisa mencobai saudara atau mencelakakan saudara, bisa aja. Itu bisa. Tetapi meskipun dia bisa mencelakakan saudara, saudara setan yang di luar sana, lagi diomongin lu. Setan di luar sana tidak bisa membunuh saudara. Itu harus saudara tahu. Jadi setan tidak bisa membunuh saudara tanpa seizin Tuhan. Setan tidak mungkin mencelakai saudara tanpa seizin Tuhan loh. Seperti yang terjadi pada Ayub. Tidak bisa. Kecuali Tuhan izinkan. Tetapi setan yang paling susah kita harus kalahkan adalah setan yang di dalam diri kita sendiri. Karena itu gak kelihatan. Karena dia begitu menyatu, melebur, melting jadi satu dengan kita begitu rupa. Sampai kita tidak bisa melihat dia. Itu sebabnya saudara, kita harus jadi orang yang bisa jujur untuk menemukan hal-hal dosa di dalam diri kita. Ciri yang ketiga dikatakan mereka menaikkan pujian bagi Allah. Wahyu 7 ayat 10 katakan demikian. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Jadi kumpulan orang banyak ini, mereka memakai jubah putih dan kemudian mereka menaikkan pujian. Apa isi pujian mereka adalah keselamatan bagi Allah. Dan kalau kita lihat, kumpulan besar orang banyak itu bertanya kepada Rasul Yohanes, siapakah orang yang berjubah putih itu? Dan Yohanes menjawab, saya tidak tahu, tetapi tua-tua itu dia tahu. Ya. Salah satu tua itu berkata bahwa dia jelaskan siapa mereka. Ya. Penjelasan tua-tua ini seperti ini. Wahyu 7 ayat 14 dikatakan mereka adalah orang yang keluar dari kesusahan besar dan telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Oke, jadi poin yang pertama, mereka adalah orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Keluar dari kesusahan yang besar. Saudara masih ingat bahwa penjelasan di tema 144.000 dikatakan bahwa orang-orang yang ada di dalam 144.000 mereka pasti dijamin mereka pasti menang. Mereka pasti bisa keluar dari kesusahan besar. Saudara masih ingat itu? Apa yang membuat mereka bisa menang? Kenapa mereka bisa menang? Salah satunya adalah bagi mereka waktu kesusahan itu dipersingkat. Jadi maksudnya begini, kalau susahnya harusnya 3 bulan, misal ya, 3 bulan susahnya, kesengsaraan itu 3 bulan. Tapi bagi orang-orang pilihan, bagi orang yang mengenakan jubah putih ini, dan termasuk yang 144.000, bagi mereka waktunya itu dipersingkat jadi 1 bulan. Jadi karena waktunya disingkatin, mereka bisa menang. Saya mengikuti saya? Jadi ini sesuai dengan Matius 24-22 kita baca. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat loh. Lihat. Maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Jadi karena waktunya dipersingkat, maka pada akhirnya umat pilihan bisa menang dan mengalahkan kesusahan yang besar ini. Jadi mereka yang bisa keluar dari kesusahan besar ini membuat kita bisa melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang punya iman yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang memiliki iman yang seperti emas murni yang dimurnikan dengan api dan menang. Sesuai dengan catatan 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi dari nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang kedua, saudara, dikatakan mereka adalah orang yang mencuci jubah mereka menjadi putih di dalam darah anak domba. Jadi mereka adalah mencuci jubah mereka dengan darah Yesus sehingga menjadi putih. Jadi ini memberitakan apa sama kita? Bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan dan anugerah pengampunan dari darah Yesus. Karena kita bisa lihat dari isi pujian mereka yang berkata keselamatan bagi Allah. Sesuai dengan Wahyu 7 ayat 10. Jadi sekarang kita akan menyelidiki apa maksud mencuci jubah ini dengan darah anak domba. Mencuci jubah ini dengan darah Yesus.
Menurut saudara, ya, saudara tahu betapa susahnya kalau pakai baju warna putih atau celana warna putih atau jas warna putih atau celana atau baju warna putih, saudara tahu? Susah. Susahnya apa? Hah? Ya cepat kotor, gampang sekali terkotor. Kalau ada noda sedikit aja gampang terlihat. Kena makan sambal, cipratan sambal aja langsung kelihatan. Cipratan sambal walaupun sedikit karena putih. Jadi secara lahiriah menjaga pakaian putih itu lebih susah daripada menjaga pakaian yang berwarna tentunya. Jadi saudara, bagaimana caranya kita menjaga pakaian yang putih ini secara lahiriah? Secara lahiriah, bagaimana kita menjaga pakaian putih itu bisa tetap terjaga dengan baik? Caranya harus apa? Jangan dipakai kata saudara, simpan aja. Kalau simpan juga lama-lama berjamur. Ya kalau jamur kelihatan warnanya jadi bule-bule atau ada pulau-pulaunya. Gimana caranya? Hah? Hati-hati. Oh ya, oke, betul, hati-hati. Tapi selain itu apa? Selain hati-hati pakainya. Selain waspada, hati-hati dipakainya. Ya, makanya saudara harus punya iman waspada. Jangan cepat puas diri. Harus terus waspada. Itu seperti jaga supaya pakaiannya jangan. Mesti apa? Iya, rajin-rajin dicuci. Mesti rajin dicuci. Ya, mungkin ekstra dibanding pakaian yang lain. Saudara harus lebih rajin cucinya. Nah, cucinya pakai apa? Rajin-rajin cucinya pakai darah Yesus. Di sini karena demikian. Pakai darah manusia nggak bisa, pakai deterjen apalagi nggak bisa. Ya, harus rajin-rajin cuci pakai darah Yesus. Sesuai dengan Wahyu 7 ayat 14b dikatakan, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi saudara, pertanyaan gini, mengapa darah anak domba atau darah Yesus punya kuasa yang begitu hebat yang bisa menyelamatkan kita dari dosa? Yang pertama, ini saya jelaskan teorinya tanpa menjelaskan prakteknya. Oke? Jadi supaya menghemat waktu. Yang pertama, kenapa darah Yesus begitu hebat? Karena darah Yesus adalah darah perjanjian. Ini sesuai dengan Matius 26 ayat 28. Yang kedua, karena darah Yesus adalah darah penebusan. Ini sesuai dengan Efesus 1 ayat 7. Saudara baca sendiri nanti di rumah ya. Yang ketiga, darah Yesus adalah darah yang memberikan hidup atau kehidupan. Jadi ketika mereka mengadakan perjamuan yang terakhir, Yesus membagi-bagikan anggur dan roti dan dia berkata bahwa dagingku ini adalah benar-benar makanan dan darahku ini benar-benar minuman. Siapa yang minum darahku dan makan tubuhku ini, kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan hidup. Bahkan bukan cuma hidup, yang luar biasa adalah kamu akan hidup kekal. Bagaimana kita terima hidup kekal? Kita sudah belajar caranya dengan apa? Saudara tahu arti hidup kekal? Banyak orang Kristen hari ini membayangkan kata hidup kekal adalah pergi ke surga. Betul, betul. Betul. Tapi bagi kita yang sudah belajar firman, artinya hidup kekal apa? Tidak mati. Bagaimana kita tidak mati? Bagaimana supaya kita tidak mati? Katanya makan tubuh dan minum darah. Bukan jadi Dracula ya, saudara, bukan jadi kanibal. Artinya apa? Makan firman supaya tidak mati. Bagaimana kita tidak mati? Apa yang membuat kita bisa tidak mati? Bagaimana buktinya? 1 Korintus 15, 51, 52. Tubuh ubah. Tubuh ubah. Waktu kita terima tubuh ubah, kita diangkat, kita mati gak? Ah, itu namanya hidup kekal. Ini bicara bukan rohani, tapi memang lahiriah. Orang yang bisa makan firman dan akhirnya terima tubuh ubah, diangkat, tidak lagi ngalamin mati. Jadi saudara, jangan-jangan kita di sini ada yang mungkin nanti nggak mati. Jadi nggak tahu sensasi mati kayak apa. Wih, keren ya. Makanya saudara kalau mau punya target, ya targetlah begini, target tidak mati. Kalau mati mah orang kaya juga banyak yang mati, saudara. Nggak keren. Kalau mau keren mah ini. Ya, waktu sampai di surga, lu pakai jalur mana? Bangkit atau mati? Oh, gue pakai jalur bangkit atau ubah? Oh, gue ubah, gue nggak mati. Ya. Tapi saya yakin di surga nggak ada yang belagu ya. Ya, susah loh saudara. Sekarang gini, kalau saudara di hari itu tidak ubah, berarti saudara di bawah kan? Berarti orang di bawah terima apa? Penghakiman. Saudara mau kayak megaloman gitu atau kayak apa? Satria baca ubah, gimana cara ubahnya? Gitu loh. Jadi saudara harus mengerti ilmu ubah, ya belajar di NCM ilmu ubah supaya tidak mati, supaya kekal. Ya, kekal. Itu sesuai dengan Yohanes 6, 55, 57 sampai 58. Nanti saudara baca sendiri di rumah. Yang keempat, betapa hebatnya darah Yesus karena darah Yesus adalah darah yang membawa pendamaian sesuai dengan Efesus 2 ayat 14 sampai 16. Dan dikatakan bahwa Yesus adalah damai sejahtera yang mempersatukan dua belah pihak yang bertikai antara manusia berdosa dengan Allah Bapa di surga.
Dan lewat kayu salib, dia melakukan pekerjaan pendamaian, mendamaikan dua belah pihak yang sedang bertikai, sehingga yang tadinya musuh menjadi sahabat. Yang tadinya adalah umat yang durhaka, yang harusnya dijatuhkan penghakiman, menjadi umat yang dikasihi, menjadi sasaran untuk terima pencurahan anugerah dan kasih Allah. Yang kelima, karena darah Yesus, darahnya membuat kita dengan penuh keberanian bisa menghampiri tata kasih karunia Allah. Sesuai dengan Efesus 2 ayat 18, Ibrani 4 ayat 16. Dan yang keenam, karena darahnya, darah Yesus menyucikan hati nurani kita, sehingga kita bisa beribadah dengan benar kepada Allah yang hidup. Sesuai dengan Ibrani 9 ayat 14. Jadi jika hati nurani kita disucikan dengan darah Yesus, maka itu artinya adalah saudara orang yang selalu memeriksa diri saudara dengan baik dengan sesama. Nah, hari ini banyak orang Kristen yang kalau kita tahu orang Kristen menjadi halu, ya berasa dirinya bagus, ya kelamaan didoktrin sama pendeta-pendeta yang ngajarin tentang ciptaan baru, ya tanpa ngajarin tentang apa caranya supaya menjadi ciptaan yang baru, ya mengajarkan tentang asal percaya Yesus selamat, ya sekali selamat pasti selamat, tanpa ada lagi upaya atau tanpa ada bagian kita yang harus kita kerjakan, yang selalu menekankan tentang kasih, ya kamu berharga, ya pendeta mengajarkan bahwa Yesus selalu mau kasih yang baik, Tuhan selalu mau kasih yang baik, ya. Tanpa akhirnya mengajarkan tanpa jemaat bahwa Tuhan juga bisa membawa penghakiman dan disiplin. Tuhan yang ditekankan hanya Tuhan yang mengasihi. Tuhan yang ditekankan Tuhan kedatangan yang pertama, yang kasih mati di kayu salib, tanpa menekankan Tuhan kedatangan kedua, Tuhan yang akan datang membawa penghakiman. Jadi orang-orang Kristen mulai mengukur diri rohani dengan berapa banyak jiwa yang dia bawa ke gereja. Semakin jiwa banyak dibawa ke gereja, dia pikir, semakin jiwa yang banyak dibawa ke gereja, ke komsel, dia pikir dia sudah kumpulin saldo rekening yang cukup banyak di surga. Jadi mereka ini seperti anak sekolah minggu yang kumpulin stiker buat hadiah jackpot pergi ke surga. Tanpa memeriksa dirinya. Padahal Alkitab udah jelas bilang, kamu nginjilin jauh-jauh sampai nyebrangin laut, mempertobatkan orang yang ujung-ujungnya 2 kali lebih jahat dari kamu. Kalau kitanya nggak beres, nginjil pun yang keluar menurut saudara apa? Ya, apa yang keluar emang? Waktu Adam nginjilin Hawa, ya dong, Adam Bible study sama Tuhan, ya Hawa Bible study sama Adam. Jadi waktu Adam Bible study Hawa, ya buah apa yang dibawa Hawa ke Adam? Iya, pengetahuan baik dan jahat. Kenapa bisa buah yang salah dibawa? Karena Adamnya belum sempurna. Jadi nginjil kalau sendirinya belum beres, itu akan membuat orang 2 kali lipat lebih jahat dari kita sendiri malah. Sanalah menginjil. Bukan berarti saya suruh saudara jangan menginjil. Tapi pertama kali yang saudara harus injili. Siapa? Diri sendiri sebenarnya. Udah ketemu belum Tuhan aku adalah aku? Kalau belum ketemu, ya imannya galau terus. Jadi bagaimana mencuci diri dengan darah Yesus? Itu adalah mencuci diri dengan firman Tuhan sampai bersih. Baru saudara bisa terima 6 kuasa pekerjaan darah Yesus ini. Darah perjanjian, darah membawa penebusan, yang memberikan hidup kekal, mendamaikan saudara dengan Allah Bapa, yang bisa membuat saudara berani menghampiri tata kasih karunia Allah dan beribadah dengan hati nurani yang bersih dan jujur, tanpa kesombongan dan keangkuhan di dalam ibadah saudara, tetapi saudara berani maju ke hadapan Tuhan dengan sikap hati yang rendah hati. Jadi bagaimana praktek mencuci pakaian rohani dengan darah Yesus? Itu adalah senantiasa memeriksa diri dengan firman, setiap perkataan yang keluar dari mulut saudara, keluar di hati saudara, pikiran saudara periksa semua tindakan saudara, perbuatan saudara, dengan cek dengan firman Tuhan sebagai X-ray-nya, dan jika ada dosa segera bertobat. Jadi terus-menerus memeriksa diri sendiri apakah ada noda dosa dan noda dunia menempel pada pakaian kita. Tapi mereka yang tidak belajar Alkitab, ya mereka tidak punya sabun rohani ini. Mereka nggak punya obat buat cuci pakaian mereka. Tidak ada darah Yesus. Jadi meski pakaiannya sudah sobek, compang-camping, ya sudah warnanya sudah bukan lagi putih, bahkan sudah telanjang, mereka masih berasa diri dan kebagusan. Jalan ke sana sini sebagai orang Kristen yang berasa pakai baju yang bagus sekali. Ya, karena hasil produk doktrinasi pendeta yang mengajarkan tentang firman, tentang yaitu berkat-berkat, ya kasih-kasih, ya firman yang dicomot-comot, yang tidak dibaca, dimengerti secara utuh,
ya, untuk hanya meneguhkan kedagingan, keinginan mata, dan keangkuhan diri. Jadi apa perbedaan? Sekarang perhatian baik-baik. Apa perbedaan 144.000 ini dengan kumpulan besar orang banyak yang memakai jubah putih? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Ya. Bedanya secara jumlah. Kalau yang 144.000, ya, mereka bisa dihitung. Sedangkan kumpulan besar orang banyak tidak bisa dihitung. Begitu banyak sampai tidak bisa dihitung. Artinya tidak bisa dihitung. Yang kedua, secara tempat. Bedanya apa? Kalau 144.000, mereka dimeteraikan di bumi. Dan secara khusus, ini membedakan dengan orang yang kumpulan banyak ini. Karena tidak ada pekerjaan meterai di sini, tidak dijelaskan. Dan dijelaskan bahwa yang 144.000 mereka punya misi tugas dari Tuhan. Ya, mereka seperti Kopassus. Dan ungkapan mereka berdiri Bukit Sion artinya menekankan bahwa tempat berdiri mereka, ya, tempat berdiri mereka adalah di bumi. Mereka yang terima meterai ini. Sedangkan kumpulan besar orang banyak yang berjubah putih, mereka munculnya di mana? Mereka munculnya nanti di surga. Maka dari segi tempat jelas berbeda. Yang ketiga, peristiwa. Di Wahyu 7 ayat 1 muncul 144.000 dan kemudian baru muncul kumpulan besar orang banyak berjubah putih. Dan jangan lupa ada ungkapan kemudian daripada itu. Artinya secara waktu dan situasi sudah beda, sudah berubah, tidak sama lagi. Tidak ada hubungan sama yang 144.000. Yang keempat, misi tugas. 144.000 mereka dikasih meterai supaya mereka bisa menerima misi tugas. Dan kumpulan besar orang banyak berjubah putih, mereka tidak ada misi tugasnya, hanya dijelaskan bahwa mereka adalah rupa dari orang-orang yang telah menang di hari akhir. Jadi saudara, secara hakikat mereka adalah kumpulan yang sama, betul? Tetapi, ini perhatian baik saya ulang ya. Secara hakikat mereka adalah kumpulan yang sama, tetapi tetap ada bedanya. Bedanya apa? Bahwa 144.000 mereka terima misi tugas. Jadi meski 144.000 dan kumpulan besar ini adalah kumpulan sama, tetapi sekaligus juga kumpulan yang berbeda. Maksudnya apa? Jadi di dalam kumpulan orang banyak yang berjubah putih ini, di dalamnya ada 144.000. Jelas? Jadi 144.000 adalah kumpulan orang yang dipakai Tuhan untuk melaksanakan misi tugas dari Allah dalam pemberitaan Injil. Sedangkan kumpulan besar orang banyak yang berjubah putih, perhatikan baik-baik, ini adalah kumpulan orang-orang yang telah dimenangkan lewat pemberitaan Injil dari yang 144.000. Mereka meresponi firman yang dibagikan. Firman rahasia yang dibagikan oleh 144.000 ini. Dan mereka adalah orang-orang yang menang di hari akhir kumpulan besar orang ini. Jadi 144.000 ini harus kita lihat dari sisi misi tugas dan pelayanan. Sedangkan kumpulan orang banyak berjubah putih harus kita lihat dari sudut sejarah penebusan. Dari rencana penebusan Tuhan atas dunia ini. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Mulai panas. Di Zoom mulai panas. Ya sabar ya sedikit lagi. Jadi maksudnya apa? Maksudnya apa? Bahwa kumpulan orang banyak berjubah putih harus dilihat dari sudut sejarah penebusan. Maksudnya apa? Bahwa kumpulan besar orang banyak ini terhubung sama janji yang Tuhan buat dengan Abraham, ya, salah satunya perjanjian sulu. Ini adalah bicara tentang penggenapan dan penyelesaian janji Tuhan secara sempurna yang Tuhan janjikan dengan Abraham. Di Kejadian 15 ayat 5 kita baca, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Saudara bisa hitung bintang? Enggak. Maka firman kepada, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Inilah dia, kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung yang berjubah putih. Akhirnya digenapi di sini. Dan ini juga ada referensinya di Kejadian 22 ayat 17. Dikatakan bahwa keturunanmu akan seperti pasir di tepi laut. Saudara bisa hitung pasir di pinggir laut? Nggak bisa. Ini banyak, makanya sampai tidak terhitung katanya. Jadi saudara, coba hari ini saudara, kita harus lihat jadinya bahwa kumpulan besar orang banyak berjubah putih ini adalah Allah sedang memperlihatkan bahwa ia telah menggenapi. Dia sendiri yang menggenapi, bukan Abraham. Dia sendiri, Allah dengan dirinya sendiri. Menggenapi apa yang sudah dia janjikan sama Abraham. Ya, Allah sudah melihat lebih dulu sebelum Abraham, bahwa nanti Abraham akan ada banyak orang yang hari ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus. Beri mulia buat Tuhan.
Kesimpulan, berkat apa yang akan kita terima sebagai kumpulan besar orang banyak memakai jubah putih? Yang pertama, kalau kita lihat ya, saudara bisa lihat Wahyu 7 ayat 15-17, saya sudah kasih warna merah, itu arti poin-poinnya. Totalnya ada 6. Ada 6 berkat yang saudara akan terima jika saudara menjadi orang yang memakai pakaian jubah putih. Yang pertama adalah saudara berkat untuk bisa berdiri di hadapan tata Allah. Sesuai dengan Yesaya 66 ayat 1-2 dikatakan, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semua ini sehingga semuanya itu terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang bertertindas dan patut semangatnya dan yang gentar kepada firmanku. Ibrani 4:16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi Tuhan mengatakan bahwa tahta dia itu begitu besar, bahkan gedung yang sebesar apapun tidak bisa menjadi tempat tinggal dia. Jadi Tuhan mau katakan bahwa Tuhan itu mengatasi seluruh alam semesta ini. Jadi kalau saya melihat alam semesta, kumpulan bintang-bintang, bima sakti, galaksi, itu begitu besar. Butuh jutaan tahun cahaya untuk pergi dari satu planet ke planet yang lain. Sehingga saudara akan melihat bahwa bumi itu seperti debu yang tidak ada artinya di tengah-tengah alam semesta yang begitu luas. Dan Tuhan kita melebihi itu semua, mengatasi itu semua. Saudara, sebentar lagi saya mau saudara lihat sebuah video. Tapi sebelum menonton video ini, saya akan jelaskan tentang satuan jarak di antariksa. Itu satuan yang dipakai adalah satuan cahaya, karena sudah tidak bisa terhitung. Jadi harus pakai satuan cahaya. Satuan cahaya, saudara, di dalam 1 detik cahaya. Nilainya kalau dikonversi kepada jarak kita di bumi, 1 detik cahaya itu sama dengan berapa? Saya mau tebak. Kan kalau di antariksa pakai satuan cahaya. 1 detik loh ya. 1 detik cahaya. Di dalam satuan kilometer di bumi, saudara mau tebak berapa kilo kira-kira 1 detik? Jadi 300.000 kilo per detik. Saudara bisa bayangin? Dari kemana-kemana itu jauh sekali. Ya. Jadi 1 tahun cahaya itu artinya sama dengan 300.000 kilo per detik dikali 60 detik per menit, dikali 60 menit per jam, dikali 24 jam per hari, dikali 365,25 hari per tahun, itu sama dengan 9,5 triliun kilometer, itu 1 tahun cahaya. Itu udah nggak, itu mungkin kalau kelilingin mungkin nggak hidup, udah mati kita, nggak nyampe. Jadi mari kita saksikan video yang saya percepat kata-katanya, saya percepat memang supaya nggak buang waktu, ya. Akhirnya kita makin mendekat ke bumi. Ada bulan atau lunar, sebagaimana astronom Eropa dan Rusia luas bulan 3.474 km. 2.474 km. Mars di planet merah, meski julukannya begitu, Mars sangatlah dingin dan diameternya lumayan kecil jika dibandingkan bumi, yaitu cuma 6.780 km kurang 1. Sang planet biru dan hijau, rumah kita, bumi, diameternya 12.700 km lebih sedikit. Benar-benar planet kecil yang indah. Kita sudah membahas Neptunus tadi, planet terjauh di tata surya. Bentuknya mungkin terlihat kecil, tapi sebenarnya diameternya 4 kali diameter bumi, yaitu 49.200 km lebih. Saturnus adalah planet raksasa gas yang julukannya sangat sesuai. Diameter bumi makin kecil ya? Mencapai lebih dari 116.000 km. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita, juga bergelar raksasa gas. Jupiter punya diameter hampir 140.000 km. Ia juga punya badan yang sudah menggelegar kurang lebih 4 abad. Akhirnya kita sampai di matahari, sang surya pusat dunia mungkin kita. Dengan diameternya yang hampir mencapai 1.400.000 km, untuk bergerak dari satu kutub ke kutub lainnya naik pesawat, kamu akan butuh lebih dari 2 bulan dan pelindung panas yang kuat. Namun dibandingkan bintang lain, matahari masih terbilang kecil. Lihat saja VCMB, salah satu bintang berukuran sedang bila bintang Cepheus, yang ukurannya sekitar 13-25 kali matahari tergantung kondisinya. Ada juga Polaris alias si bintang utara yang bersinar sangat terang. 37 kali lipat dari matahari. Jaraknya pun terbilang dekat dengan bumi. Lalu ada bintang Peoni, si bintang paling terang di seluruh galaksi Bima Sakti. 92 kali lebih cepat dari matahari. Lebih besar dari diameter matahari. Tapi dia masih bukan yang terbesar. Dedek misalnya, ukurannya setara 2 bintang Peoni dan diameternya 203 kali lipat matahari. Tidak heran, Dedek adalah yang paling terang di galaksi bintangnya. Dan kalau dimajuin bisa nggak dia? Nggak bisa ya? Bisa dimaju nggak? Tentang galaksi dan Bima Sakti. Lalu ada Betelgeuse yang tidak ada hubungan. Saya bisa lihat planet ini ternyata bukan cuma kita. Dibanding jumlah penggemar Peperan tadi. Ukurannya gede banget. Bisa dimaju nggak ya? Hampir 1.000 Nggak bisa ya? Oke, tapi bintang besar yang kita ketahui adalah Uranus. Jadi saudara waktu lihat ini, saudara baru 3 menit aja saudara udah lupa dengan bumi. Kenapa? Karena seakan-akan bumi jadi nggak ada, betul nggak? Karena tenggelam sama ukuran yang jauh lebih besar.
Ya, dan kalau nanti itu sebenarnya di belakangnya ada bicara tentang galaksi dan Bima Sakti yang butuh jutaan tahun cahaya. Cahaya loh, jutaan tahun cahaya loh, bukan 1 detik loh. Jutaan tahun cahaya, puluhan juta, bahkan ratusan tahun cahaya buat menempuh itu. Jadi saudara mungkin udah mati, saudara belum nyampe itu. Kalau hidup saudara nih 80 tahun buat keliling ke sono, udah mati duluan. Ya, saking jauhnya, saking luasnya, sampai besarnya. Dan Tuhan ya saudara itu beyond, lebih mengatasi itu semua. Jadi saudara, ketika kita melihat ini, kita akan melihat bahwa planet bumi itu seperti debu. Dan diri kita nilainya yang seperti apa jadi? Kalau bumi aja seperti debu, kita ini mungkin nggak kelihatan dah. Tetapi saudara manusia, ya di dalam kesombongannya bisa merasa dirinya seperti satu alam semesta. Padahal nilainya setelah kita lihat kenyataannya hanya seperti bahkan titik yang tidak artinya. Sampai ngatur-ngatur Tuhan, Tuhan harusnya begini, Tuhan kenapa begini? Jadi saudara, di sini Tuhan mau katakan bahwa tahta Dia itu di atas semua alam semesta ini. Jadi jika kita diberi kehormatan bisa berdiri di hadapan Tuhan, artinya kita sedang di dalam posisi berdiri mengatasi apa? Seluruh alam semesta ini. So bisa kebayang betapa dahsyatnya dan hebatnya dan luasnya Tuhan kita melebihi apa yang bisa kita bayangkan dengan otak kita yang sempit ini. Tapi kadang-kadang Dia cukup sabar ya sama kita ya. Yang sombongnya seperti satu alam semesta. Yang belum pernah lihat satu alam semesta tapi berasa diri sudah seperti satu alam semesta. Yang kedua adalah berkat melayani Allah siang malam. Apakah saudara mau melayani Tuhan siang malam? Mau? Saya bayangin ke gereja gitu datang pagi-pagi, angkat-angkat mimbar, gulung-gulung kabel. Dikatakan di sini siang malam saudara. Ada setiap hari. Saudara mau melakukan itu di gereja siang malam? Ya. Jadi saudara ini nggak seperti yang kita bayangkan. Melayani siang malam di hadapan Allah ini adalah dalam bahasa Yunani adalah treo atau dalam bahasa Ibrani adalah abad. Itu artinya adalah melayani dan menyembah. Mazmur 84 ayat 11 dikatakan sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jadi penulis Mazmur sudah menggambarkan kata abad ini dengan baik. Sebab dia berkata bahwa lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Maksudnya apa? Lebih baik ada di pintu rumah Tuhan daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lebih baik datang ke gereja daripada pergi ke mall-mall, dari satu mall ke mall yang lain. Dari satu tempat pesta ke tempat pesta yang lain. Dari diskotik yang satu ke diskotik yang lain. Dari rumah teman yang satu ke rumah teman yang lain. Lebih baik dari itu semua. Bahkan hanya dengan berdiri di pelataran rumah Tuhan. Jadi ini adalah gambaran apa? Pemulihan kembali Taman Eden. Ya, sebelum Adam jatuh dalam dosa, kondisi Taman Eden adalah seperti ini. Bahwa saudara akan melayani dan menyembah Allah siang dan malam. Dalam arti saudara memiliki keintiman yang dalam dengan Tuhan. Meski saudara melayani Tuhan, yang keluar dari diri saudara bukan keluh kesah, tetapi rasa haru, bahagia, sukacita yang mengalir keluar di hati saudara yang berlimpah-limpah. Saya berdoa kiranya setiap kita yang hari melayani Tuhan, kita bisa melayani seperti di Taman Eden. Amin. Yang ketiga adalah berkat Tuhan tinggal bersama kita. Sesuai dengan Wahyu 7 ayat 15 dikatakan, Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka ini tentunya kumpulan besar orang berjubah putih. Dan kemah di sini bicara tentang kemah suci, yaitu bait suci, ini adalah tempat hadirat Allah. Keluaran 40 ayat 34-35. Ya kalau saudara baca nanti sendiri di sini, saudara nanti baca sendiri di rumah. Maka saudara dengan Allah membentangkan kemahnya di atas mereka, itu artinya selamanya Allah akan tinggal dengan orang-orang kumpulan berjubah putih ini. Artinya Allah selalu hadir dengan orang-orang ini. Dan ini saudara bisa lihat referensi lain di Yehezkiel 37:27 dikatakan bahwa tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi artinya dengan jelas dikasih tahu bahwa tempat di mana Allah tinggal, ya Allah akan bersama mereka dan Allah akan jadi Allah mereka dan mereka akan jadi umat Allah. Yang keempat, tidak ada lagi penderitaan dan kesakitan. Sebaliknya justru saudara akan menerima berkat yang berlimpah-limpah. Sesuai dengan Matius 5 ayat 6, Yohanes 6:35 dan Yesaya 49:10. Kita baca yang Yesaya. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka.
Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Dikatakan tidak akan ada lapar dan tidak akan haus, tidak akan menderita, tidak akan ada air mata lagi. Meskipun sekarang kita mengalami banyak penderitaan, kelaparan, kesusahan, tapi pada akhirnya nanti kita tidak akan mengalami itu semua lagi. Yang kelima, anak domba akan menjadi gembala mereka. Jadi di waktu itu saudara tidak usah khawatir tentang apapun lagi, ya. Seperti di Mazmur 23, Tuhan akan menuntun saudara, memberitahukan arah hidup saudara, kemana saudara harus pergi. Dan kalau saudara orang yang mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan, sekalipun mungkin hari hidup saudara susah, saya percayalah bahwa Tuhan akan menuntun saudara keluar dari kesusahan saudara. Amin. Saya percaya itu. Ya. Cuma saudara kadang nggak tahan aja, pengen cepat-cepat keluar. Jadi kalau belum waktunya keluar, setialah, bertahanlah, percayalah. Masa saudara tidak percaya dengan firman saudara belajar selama ini? Masa Tuhan nggak bela saudara? Yang keenam, Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara, kita baca referensi lain di Wahyu 21-24. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, yang turun dari surga. Perhatikan baik-baik, saudara. Ini sedang cerita tentang hidup saudara. Yerusalem baru, New Jerusalem. Ini diri saudara yang sedang dipersiapkan, yang mendengarkan firman ini. Saudara, Yerusalem baru ini, saudara yang terima firman yang murni, tujuan akhir adalah saudara sedang dipersiapkan untuk apa? Untuk jadi orang-orang yang pergi ke surga. Yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdana untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia diam bersama-sama mereka. Mereka menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi dan tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi jika hari ini saudara banyak sekali kesedihan, kesusahan, penderitaan karena harus terus ikut Tuhan nggak gampang, saya tahu. Ikut perintah Tuhan itu banyak mendatangkan air mata, ya. Mengasihi Tuhan itu mungkin banyak membawa air mata. Sehingga saudara mungkin banyak membasahi tempat tidur saudara dengan air mata. Dengarkan baik-baik. Pada akhirnya Tuhan akan menghapus air mata penderitaan saudara. Meskipun saudara ikut Tuhan hari ini sulit sekali, saudara akan menikmati nanti kebahagiaan kekal bersama kekasih saudara itu Yesus Kristus. Jadi mari kita harapkan hari itu boleh terjadi sama kita. Hari di mana Tuhan akan hadir, selalu hadir dalam hidup kita. Kalau sekarang kadang-kadang hadir, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang bisa rasa Tuhan ada, kadang-kadang rasa enggak. Ya kan? Tapi nanti akan terus bisa melihat dia, merasakan, mengalami persekutuan intim, selalu ada bersama dia, di dekat dia. Dan mari kita hari ini mencuci pakaian kita dengan darah Yesus, yaitu mencuci hidup kita dengan firman Tuhan. Dan mulai hari ini kita mulai melatih, mencuci pakaian kita dengan terus memeriksa perbuatan kita, perkataan kita, isi hati kita, pikiran kita cek dengan firman. Sehingga pada akhirnya kita dapat masuk ke dalam kumpulan besar orang banyak yang memakai jubah putih. Dan kita boleh membawa ya umat pilihan Tuhan untuk bisa terima firman yang murni ini. Sehingga saudara kita menjadi orang-orang yang diluputkan dari penghakiman Tuhan yang mengerikan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih kalau kami hari ini mendengar firman yang berharga ini. Tolong kami supaya kami boleh menjadi orang yang masuk ke dalam 144.000 yang memiliki misi, tugas dari Tuhan untuk hari ini menyampaikan firman rahasia kepada banyak orang. Dan tolong kami supaya kami juga boleh peka dengan pimpinan Roh Kudus. Sehingga kami boleh senantiasa seperti kumpulan besar orang banyak yang mencuci pakaian kami dengan darah Yesus, yaitu firman Yesus, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang namanya dicatat di dalam kitab kehidupan. Kiranya Roh Kudus menolong kami bisa keluar dari kegelapan dosa dan dunia, melepaskan diri kami dari keterikatan akan dunia ini. Melalui darah Yesus yang berharga, kiranya kami diberikan kemenangan demi kemenangan, sehingga kami bisa mengalahkan dosa di dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran kami, sehingga kami boleh senantiasa menjalani hidup yang kudus dan senantiasa memakai pakaian jubah putih bersih. Pakai kami menjadi pasukan-Mu yang melakukan pekerjaan misi tugas memberitakan firman rahasia yang berharga itu, yaitu Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru yang sudah ditolak dan dilupakan oleh dunia ini, bahkan gereja hari ini. Tolong kami bisa terus mengukir firman Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu di hati kami, sehingga kami boleh semakin hari melihat pribadi-Mu, wajah-Mu
semakin jelas dan terang benderang. Tolong kami menjalani kehidupan iman yang murni dalam kehidupan iman kami, yang bukan melakukan untuk dilihat manusia, tapi hanya untuk dilihat oleh Allah. Dan bagi kami demikian, kami percaya bahwa kami akan diluputkan dalam setiap godaan dan cobaan yang iblis bawa dalam hidup kami. Bapa, tolong kami, kiranya kami bisa menyaksikan adegan di mana kumpulan besar orang banyak yang memakai jubah putih itu, yang dikumpulkan dari segala bangsa, bahasa, dan kaum untuk datang memberikan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami boleh melihat, kami menemukan bahwa diri kami ada di dalam kumpulan besar orang banyak itu. Terima kasih Bapak buat firman berharga ini. Kami hari ini membawa persembahan kami, kuduskan sehingga lewat persembahan kami ini, sungguh ini juga mengajarkan kami hati yang mencintai Tuhan. Dan lewat persembahan ini juga kami boleh melihat bagaimana pekerjaan memanggil umat pilihan-Mu boleh diselesaikan dan digenapi di waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih Bapak, dengan meninggikan nama Yesus yang berharga, kami menyambut firman ini dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Haleluya, berkemuliaan buat Tuhan.